Newcastle United sukses menjelma menjadi kuda hitam yang sesungguhnya di persaingan papan atas klasemen Liga Inggris musim 2022-2023. The Magpies sementara bercokol di peringkat keempat klasemen Premier League pekan ke-13. Performa impresif yang ditunjukkan tim besutan Eddie Howe tersebut salah satunya karena kebijakan transfer klub yang handal. Newcastle tak tersentuh kekalahan di 7 laga terakhirnya. Pasukan Eddie Howe sukses mendulang poin sempurna sebanyak 4 kali di periode tersebut. Kini Newcastle telah mendapat 21 poin dan baru sekali menelan kekalahan dari 12 laga awal Liga Inggris. Kemajuan pesat yang ditunjukkan The Magpies musim ini tak lepas dari proses akuisisi klub pada 2021 lalu. Ketika Pangeran Arab Mohammed bin Salman melalui Public Investment Fund atau PIF resmi mengambil alih klub dari tangan Mike Ashley. Meskipun punya sokongan dana besar, Newcastle tak begitu gila belanja. Mereka pun telah merombak tim secara besar-besaran dan telah bekerja dengan efektif. Tercatat, The Magpies berhasil menggondol 9 wajah baru dari 2 bursa transfer yang telah dilewatinya. Tak ada salahnya jika kita mengulas performa ke-9 pemain baru Newcastle tersebut. Kieran Trippier menjadi salah satu transfer brilian Newcastle di era PIF. Sebab dia memberi banyak kontribusi penting bagi tubuh The Magpies. Secara teknis, ex-pemain Tottenham tersebut langsung menjadi pilihan utama Eddie Howe sebagai nahkoda. Beruntungnya Newcastle mendapatkan sosok pemimpin yang terdapat di dalam diri Trippier. Dia pun langsung ditunjuk menjadi kapten The Magpies. Dengan pengalaman yang tak dimiliki mayoritas pemain Newcastle, yaitu sempat mencicipi menjadi juara La Liga di musim 2020-2021 lalu, bersama Atletico Madrid. Selanjutnya ada Dan Burn yang dibeli Newcastle dari Brighton di bursa transfer Januari 2022 lalu dengan mahar 12 juta euro. Nama sang pemain memang tak begitu populer, namun kontribusi ex-pemain Fulham itu begitu besar. Dia mampu menjadi andalan di sektor kiri pertahanan Newcastle. Tak cuma itu, dia juga dapat berposisi sebagai bek tengah. Burn sendiri memiliki karakter permainan yang berbeda dengan Trippier. Dia cenderung lebih defensif ketimbang Trippier yang begitu ofensif. Alhasil Burn bisa membuat lini belakang Newcastle tetap stabil ketika menyerang. Matt Targett bergabung dengan Newcastle pada Januari 2022 lalu dengan status pinjaman. Sebelum di awal musim ini, The Magpies membeli Targett secara permanen dengan mahar 17,5 juta euro. Targett pun jadi andalan di sisi kiri pertahanan, kendati dirinya bukan pilihan utama. Dia mampu bersaing dengan sangat kompetitif bersama Burn demi mendapat satu tempat di pos bek kiri. Chris Wood didatangkan dari Burnley di bursa transfer Januari 2022 lalu dan diikat kontrak hingga 30 Juni 2023. Alasan utama Newcastle memboyong Wood tak lepas dari pengalaman panjangnya bermain di tanah Britania. Karakter pemain asal Selandia Baru itu diyakini cocok dengan Newcastle sehingga tak membutuhkan proses adaptasi yang lama. Transfer Wood sendiri tak bisa dibilang gagal ataupun sukses. Dia mampu menjadi seorang super sub yang baik di St. James Park. Namun, dengan harga yang dibayar Newcastle pada Burnley sebesar 30 juta euro, harusnya Wood bisa memberi lebih banyak kontribusi bagi The Magpies. Lalu ada Bruno Guimaraes. Pemain berusia 24 tahun tersebut menjadi bagian penting di dalam proyek klub yang berjuluk The Magpies tersebut. Sebelumnya Bruno didatangkan Newcastle dari Lyon dengan mahar mencapai 42 juta euro. Banyak klub tertarik untuk meminang pemain berpaspor Brasil tersebut. Namun, Bruno memilih pindah ke Newcastle karena tertarik dengan rencana jangka panjang klub. Sampai sejauh ini sang gelandang telah mencetak 7 gol plus 3 assist dari 27 laga di Liga Inggris bersama The Magpies. Dia juga punya peran vital untuk mengisi sektor tengah Newcastle di musim ini. Nama selanjutnya adalah bek asal Belanda, yaitu Sven Botman. Newcastle bersaing dengan banyak klub untuk bisa mendapatkan jasa Botman. Pada awalnya AC Milan sudah sejak lama menaruh hati padanya. Akan tetapi Rossoneri sanggup memenuhi permintaan harga sebesar 32 juta euro yang dipatok Lille. Alhasil, secara finansial Newcastle lebih siap dan sigap untuk memboyong Botman ke St. James Park di bursa transfer musim panas 2022 kemarin.
Newcastle sangat beruntung bisa mendapatkan servis dari Sven Botman. Sebab selain usianya yang masih muda, Botman juga memiliki potensi yang besar untuk menjadi bek terbaik dunia. Saat ini Botman merupakan duet ideal bagi Fabian Schär di jantung pertahanan The Memphis. Tak pelak duet keduanya hingga saat ini membuat Newcastle baru kebobolan 10 gol dan menjadi tim yang paling sedikit kebobolan di Premier League sampai sejauh ini. Nama selanjutnya yang muncul adalah Nick Pope. Penjaga gawang asal Inggris tersebut diboyong Newcastle dari Burnley dengan mahar 11 juta euro. Kisah Pope hampir mirip dengan Ramsdale di Arsenal. Sebelum dibeli Newcastle, Pope gagal menyelamatkan Burnley dari jurang degradasi. Tetapi seperti halnya Ramsdale di Sheffield United dulu, performa Pope di Burnley begitu impresif. Sampai sejauh ini, dari 12 laga Premier League yang sudah dimainkan Nick Pope bersama Newcastle, dia baru kebobolan 10 gol dan telah mencatatkan 5 kali clean sheet. Karius adalah bagian dari skuad Newcastle di musim 2022-2023 ini. Sejatinya Loris Karius bukanlah rencana utama The Memphis. Tetapi ada sesuatu hal yang membuat Newcastle harus mendatangkan pemain berpaspor Jerman tersebut. Alasan utamanya karena Newcastle telah melepas Dubravka ke Manchester United di awal musim ini, lalu Darlow diterpa cedera. Alhasil, krisis kiper membuat Newcastle merekrut Loris Karius dengan status free transfer. Karius dikontrak Newcastle hingga Januari 2023 mendatang, dengan opsi perpanjangan selama 6 bulan, andaikan performanya memuaskan. Dan yang terakhir, ada Alexander Isak. Pemain asal Swedia tercatat sebagai pembelian termahal sepanjang sejarah Newcastle. Akan tetapi start awal kedatangan Isak ke St. James Park dimulai dengan cukup buruk. Sang bomber langsung diterpa cedera, sehingga harus memaksanya absen hingga Desember 2022 nanti. Namun sebelum menderita cedera, Isak tampil baik bersama Newcastle. Pemain Swedia itu mampu menorehkan 2 gol dari 3 laga awalnya di Liga Inggris. Itulah sederet nama pemain baru Newcastle United yang telah didatangkan di 2 jendela transfer. Terhitung, mereka semua mampu memberikan dampak signifikan di tubuh The Memphis, hingga mampu bercokol di peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris, dan juga berhasil mendobrak dominasi Big Four. Layak untuk kita nantikan kejutan-kejutan yang bakal diberikan Newcastle di musim ini. Jika kalian setuju dengan video ini, share juga ya agar teman-teman kamu juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.